Yang Titi Puspa itu adalah kalau menurut Mamina seorang yang penuh perjuangan dalam khususnya di dalam kesenian. Jadi kalau Mamina boleh katakan yang Titi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalian bisa lihat kan bahwa yang Titi itu kalau performing, kalau ketemu banyak orang itu selalu all out. Dan ada satu yang perlu kita semuanya contoh ya, adalah yang Titi selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang yang membuat kita semua begitu cinta sama yang Titi. Itu yang Mama Ina ingin sampaikan sama kalian semuanya. Apa yang terakhir kali dikomunikasikan dengan Mama, maksud saya yang Titi? Jadi yang Titi itu Mama Ina sih ketemu terakhir tanggal 24 Maret. 24 Maret itu ada acara buka bersama dengan yatim piatu dan duafa. Nah, doa bersama. Saat itu masih kayaknya masih sehat gitu ya, riang segar bugar gitu kan ya. Tapi ya memang kita nggak tahu ya, semua juga Tuhan yang menentukan. Mamina mendengar 2 hari kemudian setelah syuting beliau katanya sakit, dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Mamina hanya mendengar selalu dapat kabar bahwa masuk ICU dan ini itu. Mamina katanya belum boleh nengok. Dan kemarin tuh Mamina benar-benar mau nengok, rencananya Mamina sore akan nengok almarhum ya, Tante Titi, yang Titi. Tapi lagi siap-siap mau pergi ke rumah sakit, itu dapat berita dari Ibu Acin, darling, yang Titi udah nggak ada. Jadi aku udah telat banget ya, tapi buat aku nggak ada yang telat ya. Yang paling penting kita mau mendoakan beliau yang terbaik, yang terindah, dijauhkan dari api neraka. Mama Ina sebagai musisi, apa yang paling diingat mungkin wejangan dari yang gitu posisinya? Kalau buat aku wejangan yang utama adalah jangan pernah berhenti ya Vin. Jangan pernah berhenti berkarya sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi. Berkaryalah terus sampai Tuhan bilang berhenti. Dan itu Mamina lakukan sampai saat sekarang. Ya, itu aja. Thank you ya. Makasih. Almarhumah ini sama keluarga kami, saya sama Linda itu udah sobat dari sudah lama. Dan kita melihat sepak terjang beliau sebagai seniman, itu kita melihatnya sebagai seorang yang kalau boleh saya katakan pahlawan dia. Dia pahlawan di bidang budaya. Dia seniman besar. Jadi yang namanya pahlawan itu bukan hanya sekedar prajurit yang gugur ditembak ya. Tapi mereka yang mengangkat nama baik bangsa dengan di bidang seni itu juga pahlawan, di bidang olahraga juga pahlawan. Jadi kalau menurut saya, pribadi saya, almarhumah ini sebaiknya mungkin ya tempatnya adalah di Taman Makam Pahlawan, harusnya menurut pribadi saya ya. Tapi oke lah ya, tapi ya jelas kita lihat semua bagaimana antusias masyarakat melepas almarhumah ya. Karena memang seniman yang serba bisa, seniman yang legendaris, seniman yang dicintai dan mencintai masyarakat. Itu yang saya tahu. Dan khusus untuk kalau kalian lihat prajurit baret merah di sini mengantar ya, almarhumah, itu karena himne komando, himne baret merah, pasukan baret merah, itu yang menciptakan adalah Eyang Titi. Ya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada Eyang Titi sebagai pencipta lagu himne komando Kopassus. Ya. Semangat apa yang dikesan Pak dari Eyang Titi Puspa? Semangat kebersamaan, semangat menyayangi, menghormati sesama artis, sesama ya kita semua lah ya. Itu yang ada pada Mbak Titi. Dimanapun Mbak Titi berada, ya, itu selalu
menimbulkan suasana yang gembira, ceria gitu. Itu yang sangat berkesan bagi kita semua ya. Saya rasa rakyat bangsa Indonesia merasa kehilangan seorang seniman besar ya. Terakhir ya waktu ulang tahun perkawinan saya yang ke-50. Itu berapa bulan yang lalu lah, hampir setahun yang lalu. Ya, jadi berapa kali kita ketemu kok di event-event yang ada ya. Kita sering ketemu. Dan itulah setiap ada beliau dimanapun berada, dimanapun lingkungan kita berada, itu selalu tercipta suasana gembira. Itu ya kesan yang terakhir. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu ya Pak. Yang Titi Puspa itu adalah, kalau menurut Mamina, seorang yang penuh perjuangan dalam khususnya di dalam kesenian. Jadi kalau Mamina boleh katakan, yang Titi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalian bisa lihat kan bahwa yang Titi itu kalau performing, kalau ketemu banyak orang itu selalu all out. Dan ada satu yang perlu kita semuanya contoh ya, adalah yang Titi selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang, yang membuat kita semua begitu cinta sama yang Titi. Itu yang Mama Ina ingin sampaikan sama kalian semuanya. Apa yang terakhir kali dikomunikasikan dengan Mama, maksud saya yang Titi? Jadi yang Titi itu Mama Ina sih ketemu terakhir tanggal 24 Maret. 24 Maret itu ada acara buka bersama dengan yatim piatu dan duafa. Nah, doa bersama. Saat itu masih kayaknya masih sehat gitu ya, riang, segar bugar gitu kan ya. Tapi ya memang kita nggak tahu ya, semua juga Tuhan yang menentukan. Mamina mendengar 2 hari kemudian setelah syuting, beliau katanya sakit, dibawa ke rumah sakit.